Guys, kayaknya bentuk HP kita bakal berubah lagi deh. Karena setelah bertahun-tahun smartphone makin lama makin tinggi dan panjang, Huawei tiba-tiba bikin HP kayak gini dong. Yes, namanya Huawei Pura X View. Dan coba perhatiin bentuknya. Ini bukan foldable ya, HP-nya nggak bisa dibuka. Emang dari sananya selebar ini. Dan lucunya, pas pertama kali lihat HP ini, gua malah langsung kepikiran sama HP yang lagi gua pakai sekarang. Galaxy Z Fold 8. Bukan karena Pura X View ini mirip foldable, tapi ada sedikit pengalaman pakai Fold 8 yang bikin gue jadi lebih ngerti kenapa Huawei berani bikin HP selebar ini. Jadi pertanyaan terbesarnya, kenapa Huawei tiba-tiba bikin HP melebar ke samping? Dan apakah selama ini smartphone kita sebenarnya udah terlalu panjang? Yuk kita bahas. Jadi Huawei nyebut Pura X View sebagai widescreen candy bar phone. Intinya, smartphone biasa, tapi bentuk layarnya dibikin jauh lebih lebar. Layarnya punya ukuran 6,39 inch dengan aspek rasio yang nggak biasa nih, 16:9,5. Sebagai konteks, smartphone sekarang yang rata-rata bentuknya itu udah sekitar 19,5:9 sampai 20:9. Jadi secara proporsi kurang lebih kayak gini nih. Langsung kelihatan ya bedanya. HP normal sekarang bentuknya kelihatan jadi panjang banget. Sementara Pura X View jauh lebih gendut. Dan di sini gue baru kepikiran sama Fold 8 tadi. Cover screen Galaxy Z Fold 8 punya aspek rasio 10:16. Atau kalau dibalik ya jadi kurang lebih 16:10. Sementara Pura X View 16:9,5. Jadi secara proporsi layar ternyata deket banget tuh. Makanya buat gue yang beberapa minggu terakhir pakai Fold 8, bentuk kayak gini sebenarnya nggak terlalu asing ya. Dan cukup menyenangkan sama proporsi pendek lebarnya ini. Yang ngebedain itu cover screen Z Fold 8 cuman 5,5 inch. Sementara Pura X View punya layar 6,39 dengan proporsi yang kurang lebih mirip. Cuman bukan artinya punya ukuran yang sama ya. Tapi secara bentuk kita udah punya gambaran tuh. Dan ini penting, jangan ketipu sama angka 6,39 inch yang kira ini HP compact. Emang kedengaran lebih kecil dari HP sekarang yang ada di 6,7, 6,8, bahkan 6,9 inch. Tapi kalau dibandingin secara luas layar, iPhone 17 Pro Max 6,9 inch ini punya luas layar yang lebih kecil 111 sekian cm persegi berbanding 114 sekian cm persegi di Huawei. Karena perlu diingat, ukuran inch layar itu dihitung dari diagonalnya. Jadi layar tinggi dan sempit bisa punya angka inch lebih besar. Belum lagi, si Huawei ini bezelnya tipis banget, cuman sekitar 1,05 mili di keempat sisinya. Jadi dari depan hampir semuanya layar tuh. Nah, sekarang pertanyaannya, buat apa HP selebar ini? Menurut gua, penggunaan yang paling gampang dimengerti ya nonton video. Karena mayoritas video YouTube masih format 16:9 dan Huawei Pura X View punya rasio 16:9,5. Jadi lebih dekat dibanding rasio HP kebanyakan yang ada di 20:9. Dari demo ini kelihatan ya kalau pengalaman nontonnya lebih imersif. Nggak ada area hitam di kanan kiri, sedangkan Huawei cukup penuh. Ada area hitam atas sama bawah, tapi tipis banget. Yang kedua, menurut gue malah cukup menarik, yaitu buat baca. Huawei secara resmi nunjukin penggunaan buat e-book atau manga. Karena layarnya lebih lebar, informasi yang bisa ditampilin dalam satu layar otomatis bisa bertambah. Pengalaman baca per barisnya juga lebih panjang ya, dibanding layar normal. Jadi kita nggak harus scroll sesering mungkin. Gaming juga katanya bakal dapat keuntungan. Tampilan horizontalnya bisa lebih luas tuh. Dan namanya marketing ya. Ini pinter banget nih si Huawei. Mereka sengaja naruh musuh di bagian atas yang nggak kelihatan di layar normal, tapi kelihatan di Pura X View. Good job, Wei. Cuman gue kasih tanda bintang gede di sini. Tetap ini tergantung gamenya sendiri. Nah, kalau tadi kan manis-manisnya aja tuh. Sekarang masalah dari HP lebar itu apa sih? Nyamankah? Dari pengalaman gue pakai Fold 8 ini ada beberapa. Di antaranya jempol kita pasti bakal lebih susah buat menjangkau sisi ujung layar. Cuma buat menjangkau sisi atas bawah jelas lebih enak ya. Habis itu buat genggaman juga bakal terasa lebih cepet pegel karena tangan kita dipaksa buat nganga lebih lebar terus-terusan. Jadi pegangnya nggak bisa lama-lama gini, sesekali mesti dipegang jepit aja. Atau ya bisa diakalin pakai magnetic stand biar ada cantolan ke jari kita tuh.
Keyboard pun bakal makan banyak tempat, jadi yang kita lihat lebih sempit. Atau kalau saking lebarnya, bisa jadi posisi tombol malah jadi kejauhan. Belum lagi adaptasi software, menurut gue bakal jadi salah satu hal paling penting dari HP lebar. Cuma belum tahu juga ya, Pura X-View ini bakal ngalamin itu semua atau enggak. Karena ukuran fisiknya beda sama Fold 8. Dan sampai sekarang gue juga belum pegang langsung. Tapi selain bentuknya, ada satu angka yang buat gue nggak kalah menarik perhatian, yaitu 7000 mAh. Ya, itu kapasitas baterainya. Dan mereka masukin ke body yang tebalnya cuma 6,68 inch, 6,68 mili. Biar lebih kebayang setipis apa, HP flagship normal tuh sekarang banyak yang masih ada di kisaran 8 mili. Sementara HP yang memang sengaja ngejar desain super tipis kayak Galaxy S25 Edge cuma di 5,8 dan iPhone Air sekitar 5,6. Jadi Pura X-View ini emang belum setipis dua HP itu ya. Tapi dengan baterai 7000 mAh tadi, 6,68 milinya itu udah termasuk tipis. Sedangkan kalau dibandingin sama Galaxy Z Fold 8 yang lagi ditutup, tebelnya itu sekitar 9,7 mili. Jadi Pura X-View jauh lebih tipis. Tapi ketika Fold 8 dibuka, masing-masing bodinya itu cuma sekitar 4,5 mili. Jadi secara ketebalan, Pura X-View kurang lebih ada di tengah-tengah tuh. Habis itu nggak cuma tipis, tapi secara berat juga cuma 201 gram. Dan lagi-lagi ingetin sama apa? Yes, Fold 8 yang gue pegang ini beratnya juga sama persis. Jadi dua HP ini bobotnya sama, walaupun baterainya beda sampai 2200 mAh. Cuman jangan dibandingin mentah-mentah ya. Fold 8 punya dua layar, engsel, flexible display, dan konstruksi yang jauh lebih kompleks. Jadi kebutuhan ruang internalnya emang beda. Tapi tetap ya, kombinasi 6,68 mili, 201 gram, dan baterai 7000 mAh bener-bener impresif dari Pura X-View ini. Cuma gue harus tekanin lagi, tantangan HP lebar Huawei ini sebenarnya bukan cuma bikin hardware-nya, tapi bikin bentuk aneh ini terasa normal waktu dipakai. Dan doi bakal hadir dengan Harmony OS 7. Dari materi resmi Huawei, kelihatan emang mereka udah mikirin layar lebarnya, walaupun tetap Huawei nggak bisa kerja sendiri. Aplikasi pihak ketiga juga butuh di-adjust lagi, dan ini bakal jadi kerjaan tambahan buat developernya. Tapi menurut gua, kalau bentuk layar lebar kayak gini mulai dipakai lebih banyak brand, otomatis developernya juga punya alasan lebih besar buat optimasi aplikasinya. Sekarang aja udah ada Fold 8 yang punya bentuk lebih lebar, dan rumor iPhone Foldable juga mengarah ke desain yang lebih pendek dan lebar tuh. Ya, kalau makin banyak yang ngikut tren gini, untuk developer aplikasi pihak ketiga pasti bakal ngikut kalau emang peminatnya cukup besar. Oh ya, buat warna, dia ada 4 tuh. Ada merah, abu-abu, putih, dan terakhir hitam yang coraknya beda sendiri. Cuman buat gua, karena bentuk HP-nya sendiri udah cukup menarik perhatian, jadi mungkin warna apa aja juga tetap ke notice orang. Dan BTW guys, gue sekalian pengen nanya juga, menurut kalian format video bahas HP baru tanpa ada unitnya ini gimana? Karena jujur, sekarang gue masih lebih selektif buat beli HP yang mau gue bahas. Dan Pura X-View ini kemungkinan besar nggak akan gue beli. Tapi walaupun nggak ada unitnya, gue tetap berusaha riset sedalam mungkin ya, dari materi Huawei sampai sumber-sumber di Cina sana yang paling nggak bikin videonya tetap kasih sesuatu yang berguna. Jadi, kalau menurut kalian video ini tetap menarik dan bermanfaat, boleh kasih tahu gue dengan like video ini ya. Terus, buat yang nunggu hands-on-nya langsung, terakhir gadgetin sih ada bahas Pura X Max. Mungkin dia bakal bahas yang X-View juga. Atau, tunggu Om Diar aja yang harusnya bakal turun tangan tuh. Jadi, semoga kondisi gue yang sekarang ini bisa dimengerti ya guys. Thank you. Dan lanjut buat spek lainnya kayak chipset, kamera, sampai charging, gue belum bisa kasih tahu banyak karena sampai video ini dibuat, Huawei emang belum umumin full spesifikasinya. Yang resmi sekarang yang kita udah tahu itu ada RAM 12GB, storage 256, 512 sama 1 tera, baterai 7000 mAh, Harmony OS 7 dan detail layar tadi. Di belakang juga kelihatan ada setup 3 kamera. Kayaknya udah sih itu aja buat infonya. Karena buat sekarang, Pura X-View ini baru masuk fase reservasi. Dan baru bener-bener bisa dicobain di toko dan pre-order di Cina sana tanggal 28 Agustus nanti.
Tapi kalian setuju nggak sih? Tanpa tahu chipset atau kameranya pun, Viura X View sebenarnya udah menarik. Karena produk ini nggak coba bikin smartphone dengan konsep baru yang super rumit. Tapi malah sebaliknya, dia ngubah sesuatu yang super basic, yaitu bentuk proporsinya. Setelah bertahun-tahun HP makin panjang supaya layar bisa makin gede tanpa bikin bodinya terlalu lebar, Huawei malah mikir, gimana kalau kita lebarin lagi? So, apakah Viura X View bakal jadi bentuk smartphone masa depan? Gua sih belum yakin, tapi paling enggak setelah bertahun-tahun hampir semua HP makin mirip. Gue seneng aja ada brand yang selalu berani bereksperimen kayak gini. Dan ini bukan yang pertama kali dari Huawei loh. Sempat ada Trifold dulu. Terus foldable lebar kayak Fold 8 ini sebenarnya udah dimulai duluan sama Huawei Viura X Max. Cuman karena doi rilis di Cina doang, secara global Samsung yang lebih ke expose. Dan kalau bentuk kayak gini ternyata diterima pasar, mungkin beberapa tahun lagi smartphone kita nggak berlomba-lomba makin panjang, tapi malah mulai makin gendut. Kalau kalian sendiri gimana guys? Waktu bikin video Fold 8 kemarin sih ada beberapa teman-teman yang ngarep juga bentukan kayak Fold 8 tapi tanpa bisa dilipat. Jadi secara harga juga bisa lebih ditekan. Apakah teman-teman nungguin HP lebar kayak Viura X View ini atau tetap milih bentuk HP yang sekarang? Coba kasih tahu di komen ya.